kali ya. Harit masih bebas loh sih, ini masih bisa diambil oleh Clover nantinya. Karena untuk Bigoton Alpha sendiri udah selesai untuk melakukan ban, mereka nggak bisa lagi melakukan ban selanjutnya. Tapi untuk EVOS Legends satu hero terakhirnya. Iya, apalagi di sini masih belum kelihatan sama sekali dari EVOS Legends. Apakah mereka akan melakukan ban terhadap Kagura juga? Yap, Menengok Kagura tadi sempat mengganggu juga. Dan bahkan masih belum ada ban juga, masih belum terlihat. Masih belum terlihat ya. Iya, Iya. Pak, masih belum terlihat sejauh ini. Kalau sampai Kagura juga diamankan, siapa lagi yang akan, ataupun kalau sampai nanti diambil oleh Bigoton Coba Alpha, kita lihat Fix ya. Rainbow deh. Tapi ternyata Coba kita lihat di Chang-e. sini. Oke. Langsung ada Chang-e, artileri high ground yang masih langsung dibuang oleh EVOS Legends. Oke, Chang-e lagi menjadi pilihan yang benar-benar membuat Rainbow tadi berhasil menyelamatkan jiwa dan raganya. Ya, karena kali ini balik lagi, belum terlihat keseluruhannya dari teman-teman tim EVOS Legends secara grafiknya. Bigoton Alpha mengamankan Selena kali ini. Yap. Dan bahkan dengan Selena kali ini, Popol Kupa Selena, gameplay dari Poke Damage mungkin akan dimainkan oleh teman-teman dari Bigoton Alpha. Ini mappingnya kelihatan banget, dan kalau ini Shunshin, ini bakal bener-bener mengganggu banget dari teman-teman Bigoton Alpha. Mappingnya bakal kelihatan. Impactnya bisa dibilang nggak kecil ya. Impactnya nggak kecil. Impactnya nggak kecil, Besar banget. Tapi bagaimana lagi tergantung nanti dari Bigoton Alpha untuk melakukannya seperti apa di bagian dalam line of down. Sementara untuk dua hero terakhir dari EVOS Legends, mereka udah punya core, mereka udah punya support system. Wah, mungkin nanti akan berubah menjadi tank. Tapi untuk magical damage ataupun magic killernya, Bisa siapa yang akan Kagura diamankan? Kagura sih oke sih, gue setuju. Iya, Harit tadi bener aja, Harit lagi, dan ternyata Kagura. Kagura. Gue udah pilih, gue juga setuju gue Yap. sama KB Kagura. Masih terlalu apa ya? Open. Dan bahkan besar kemungkinan kalau misalnya Kagura ini bakal bisa nge-burst apalagi macam Karena nggak mungkin Varsha, selama ada Serena, Varsha nggak bakal aman. Gak bakal aman dan Karena kita- kalau dia lele sama burung, menang lele. Wah, karena lele ini makan Kalau di makanan air. burung. kalau di air ya. Iya. Kalau dia ke atas ke Ah. permukaan bisa ditangkap loh, Pak. Tapi Yisan sih kali ini. asistenku, Apa? Yisun Shin. Yisan sih. Tadi Sesuai, tadi saya benar, lalu udah ada apa tadi yang saya benar lagi satu itu ya? Ini Hayabusa. Waduh. Hari ini saya nggak magang di mana-mana ya. Nggak magang. Nggak magang. Ini kita Magang lagi di MPL kita. lagi kunjungan kerja aja, Pak. Oh, Ini kita. kunjungan koker. Yoi. Kuliah kerja ya. kerja. Oke, Profesor KB kali ini kita bakal masuk ke lane of down, tapi dengan grafik kali ini Profesor KB. Langsung saja dari EVOS Legends kali ini Granger Rafael, lampu-lampu Kagura, Harit melawan Bigoton Alpha dengan Uranus, Popolen Kupa, Chow, Selena, Yi, Shun, Shin. Yisan Oke. sih. Oke, sedikit lagi dikurangi beberapa detik, kita akan menuju ke Land of Dawn, dan ini dia game yang kelima. Chow di situ, coba lihat Semuanya, tuh. are you ready? Ready. Yang di rumah, are you ready? Ready. Langsung masuk ke line of down, tepuk tangannya pada di sini. Oh, langsung kita masuk ke line of down. Ini game yang kelima, 2 sama. Tidak ada sama sekali yang bisa menebak, dan bahkan Profesor KB, tebakanmu untuk kali ini salah. Apa? Tebakan skore, Iya, salah. salah semua. Tapi lihat. Luminer udah hadir dengan sebuah abyssal trap tadi di dalam tubuhnya. Tapi REKT sangat agresif. Ada Kupa juga didorong mundur. Palper babnya udah nggak bisa diambil tepat waktu. Ada satu hal yang selalu gue pelajarin dan sama di setiap gamenya. Apa itu? Jungle-nya Brand selalu diharas setiap early game. Diambil terus. Selalu. Dia udah 5 game masih begitu loh. Astaga. Tetap konsisten ya. Konsisten Tapi REKT tampil aja. Ih, lelenya lewat, dengkul aing teh yang gemeter ya. Oke, melihat permainan kali ini dari tim Bigoton Alpha. Ingat, Brans kemarin menggunakan Yusin-Shin-nya dapat melakukan epic comeback terhadap Onyx Esports. Dan harusnya diwaspadai, Profesor ya. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari EVOS Legends sendiri kali ini di early game dengan keunggulan mereka yang mengamankan jungle lebih banyak, artinya Versik sebenarnya lebih optimal untuk dalam segi teamfight nanti di area turtle. Namun setup jangan dilupakan juga bahwa kali ini menuju ke angka 27 detik lagi sebelum turtle yang pertama. Dead Sonata dikeluarkan, Ripo sepertinya harus mundur respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang Versik, dan bahkan Luminer masih dikasih farmingan terlebih dahulu di arah mid lane. Tertinggal 1 level oleh seorang Rainbow karena KYI membayang-bayangi pergerakan dari seorang Profesor Luminaire. Masih ada satu Hai. masih sedikit aman dan sabar kali ini. Mountain Soccer telah dikeluarkan untuk membuka vision
para pemain dari tim EVOS Legends. Tapi MATT di arah bottom lane masih mengganti minion. Yap, MATT dengan adanya satu purifier dari Harit seharusnya itu akan menjadi sebuah rasa aman untuk dirinya. Tapi dari Bigoton Alpha mereka sedang mencolek-colek. Persik melihat dari kejauhan ada anti-match juga yang siap langsung lompat indah menuju bagian depan untuk menghujamkan pedang besarnya. Oke, tapi kali ini sepertinya Turtle bahkan free untuk tim Bigetron Alpha karena Persik terlalu jauh. Luminar mencoba mendekat dan coba diambil, ternyata tidak bisa. Terlalu jauh jarak dari retributionnya dan bahkan Brans mengamankan dengan cukup indah. Yap, Rainbow di bagian tengah masih beradu aja dengan REKT. Ada Luminar juga udah level 4. KYY Kupanya siap untuk langsung disuruh ke depan. Digigit, sobek sudah satu dress yang dimiliki oleh Kagura. Harus beli lagi, lumayan lebaran udah dekat ya. Alright, dan bukan hanya itu aja, kita lihat para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini semenjak adanya Turtle yang diamankan, dia bakal lebih free untuk dapetin farmingan. Yap. Profesor Kabin, hadir, gue mau lihat win condition apa yang dimiliki Bigetron Alpha untuk kali ini memenangkan pertandingan di game yang kelima. Winning condition Bigetron Alpha adalah memanfaatkan KYY Rainbow dan juga Brans dengan open mapping yang sangat luar biasa untuk mengetahui informasi di manakah member dari EVOS Legends berada, melakukan poking damage dengan cepat, dan juga memaksa EVOS Legends team fight 4 lawan 5. Di sisi lain, EVOS Legends sendiri memiliki winning condition dalam team fight 5 lawan 5. Jadi, kalau Bigetron Alpha menculik satu, Bigetron Alpha bisa memenangkan team fight-nya. Oke, dua serangan langsung dikeluarkan begitu saja dan Clover masih ada Purified dan bahkan masih terselamatkan. Brans masih mau lebih. Oh my god, Brans! Ingat, sesuatu yang dipaksakan itu gak baik, tapi ternyata Nasu Birahi anak muda kali ini masih bisa terselamatkan. Iya, tapi lihat di minimapnya ada di bagian bawah sebuah serangan lagi, tapi di bagian atas Persik dan juga Administrator Kanal ini udah mau melakukan sebuah initiate. RKT di bagian tengah sendirian aja. Ripo gocek terus, ini udah kesambet antara Neymar, Robinho, Kakak, semuanya udah masuk pemain bola ke dalam tubuhnya. Tapi lihat, satu Weh. buah lele mengarah ke arah seorang Persi di pola begitu saja dan bahkan Brave Fighter untuk menyelamatkan Persi. Tapi ternyata terkena trap dan juga satu gigitan Persipol didapatkan. Ultimate seorang diri, ada Brans di sana, masih mau lebih. Ultimate mau tumbang, gak berhasil kabur dan ternyata lagi dan lagi Brans Birahi anak muda gak berhasil mendapatkan poin dari top lane. Yo, itu dia Oli Baptismnya terstun lah sudah. Riponya bisa selamat kau untuk kali, namun masih bisa. Kayak mengejar, Absorb. digigit aja Gila masih kali. bisa bertahan. Anti mage dengan absorb yang dilakukan benar-benar bagus, mekanik yang tinggi dan juga kalkulasi yang tepat menyelamatkan dia dari 2 kali kematian. Tapi ingat, ini baru 2 kali, tidak ada kesempatan berikutnya kalau anti-match masih terlalu dini untuk memaksa tim fight. Yap, itulah permainan yang udah ditunjukkan barusan ya. Begitu indahnya mekanik-mekanik dari para player ini. Hanya tinggal mengurangin aja nih harusnya nafsu-nafsu atau birahi-birahi muda mereka nih ya. Udah heptasis di menit yang kelima dari Ai. MATT kali ini. Siapapun yang di-kick bakal berasa sedikit bonyok dengan sepak yur yang dimiliki orang Buset Met. dah bang, tulang punggung bisa geser, tulang kering bisa basah. Namun untuk kali ini di bagian tengah udah ada sebuah gigitan. Luminarnya pun masih bisa selamat. Turtle-nya udah mulai dicolek-colek begitu aja. Clover udah langsung mengeluarkan zaman force-nya. Sementara itu Oli Baptismnya baik banget. Satu orang berhasil langsung didapatkan. Lihat Mountain Soccer telah dikeluarkan. Dead Sonata memorak-porandakan para pemain tim Bigetron dan bahkan KYY harus tersungkur menjadi korban pertama di sana. KYY harus pulang dan tadi 2 kali yang bisa aku bilang Birahi atas Brans itu membuat waktu yang cukup banyak sih untuk EVOS. Kenapa? Brans harus pulang, sedangkan Persik masih farming. Dan itu waktu yang harus diperhitungkan oleh Brans kalau dia ingin memaksakan keadaan seperti itu. Oke, di bagian bawah nih ada sebuah keuntungan yang harus didapatkan loh. Tapi ternyata di mid lane sana Revival telah dikeluarkan, mengusir musuh dan mid lane turret. Salah satu mid lane turret adalah hal penting dan bahkan dilepaskan begitu saja. Masuk ke arah belakang. Yang dua web itu juga arah seorang RKT. RKT masih terbang dan bahkan kerugian untuk Bigetron Alpha. RKT still survive in the jungle. Membuang satu buah flicker dan bahkan tidak mendapatkan RKT di cover habis-habisan sama teman-temannya. Dan itu dia Tenacity dari Tanker Emblem, di mana ketika HP kalian di bawah 40% akan ada tambahan untuk physical dan magical damage. Yap, itu dari RKT-nya, satu dokter keliling yang dimiliki oleh EVOS Legend dengan seluruh item yang udah terlihat di sini. Dari dari anti-match-nya dengan satu bloodlust saja ini setidaknya udah bisa mendongkrak dia di early game seperti ini ya, Prof ya. Benar banget, dan ini dongkrakan dari anti-match yang paling berimpact sih. Di arah top lane dia tidak berhasil untuk pick off 2 kali, bahkan dengan absorb damage yang dia mainkan berkali-kali dia benar-benar nahan banget absorb damage sampai pada akhirnya dia mengeluarkannya di momen yang tepat, di waktu yang tepat, orang yang tepat. Oh, itu dia yang harus benar-benar diperhitungkan. Dan Profesor kali ini itemnya kita lihat respect sekali Persik. Benar-benar takut dengan keberadaan para pemain tim Bigetron Alpha. Bahkan
dari seorang Lumineer. Dia bentar lagi bakal menuju ke arah Knuckles of Durance atau ke arah Legend Truncheon terlebih dahulu. Kayaknya di sini bakal menuju ke arah Legend Truncheon deh. Tapi ternyata Brans di arah bottom lane. Berhasil ditumbangkan. Untuk satu untuk satu. Men masih bertahan tapi ternyata kali ini men seorang diri. Gak ada yang menemani. Ganteng doang tapi sendiri dan tumbang double kill. Diamankan oleh seorang Clover. Wow, tapi Kupanya langsung berubah pikiran walaupun RKT ditabrak Lele yang sangat pedas. Di bagian depan sana, kembali lagi Rainbow-nya untuk masih bisa kabur dari area tersebut. Udah ada habis sama Row juga yang langsung terkena karena Kagura. Tapi Kagura masih bisa menyelamatkan dirinya. Flicker menyelamatkan hari dari seorang Rainbow Papu. Ya, benar sekali. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan support, langsung aja ada QR code-nya. Kalian bisa menyampaikan pesan-pesan kalian. Dan sekarang turtle-nya siapa yang akan mendapatkan? Turtle berhasil diamankan oleh Kagura. Pertempuran akan pecah kah? Enggak, ternyata karena mereka pun langsung berpisah arah. Gua yakin banget, 1000 yakin itu langsung bilang Lumineer. Chill. Retrilo chill. Bener gak Profesor? Iya, tapi dia nggak pakai retri sih di sana momennya. Emang bener-bener kayaknya dia mengandalkan Lansit dan ini Ya, dia mau retrinya. ngambil ini nih, Pak. Untuk purple buff dia simpen dan that's it. Dia dapetin juga purple buffnya. Kalau didapetin Lumineer baru dia ngomong chill. Oke, tapi ternyata lihat match menjadi pilihan. Lumineer sudah menunggu, play dikeluarkan, tapi ternyata salah. King over tadi dikocek, tapi ternyata matchnya tertarik kah? Masih ada satu bos Senpu di depan sana. Senpu, tapi Lumineer terkena Lele. Flee dikeluarkan begitu saja. Langsung ada teriakan wah dari arena, tapi ternyata sepertinya penonton yang tegang, bukan Lumineernya. Penonton mulai gregetan di kursinya masing-masing sama seperti kita di sini ya. Hanya saja untuk sekarang Kaguranya coba lihat sendirian di depan sana. Umbrella Kill sangat berani untuk kali ini. Mountain Soccer dikeluarkan oleh Brans. Bahkan para pemain tim Big Hit Ronaldo mencoba untuk menyelamatkan satu buah turret dari bottom lane dan berhasil. Udah stick together, bahkan Ripo di arah top lane seorang diri melakukan disiplinitas yang efektivitas dan juga efisienitas. Buset dah. Tanpa batas. Itu dia dari perbedaan poin killnya hanya berbanding satu, namun dari segi objektif, dari segi goldnya ini bisa dibilang ketinggalan 3000 dari perbandingan satu buah turret. Dan memang Giron Alpha agak sedikit kesulitan untuk team fight 5 lawan 5 karena balik lagi mereka menggunakan tipikal poking damage. Bransnya bahkan belum seimbang dengan kehadiran versi karena Death of Despair bahkan belum diamankan. Di menit yang ke-9 kali ini harusnya rata-rata di menit ke-7 Yishun Jin sudah mengamankannya. Namun sudah ada brute force dan menuju langsung ke Arena's Battle. Akhirnya di menit ke-9 35 Blade of Despair diamankan. Bukan hanya itu aja, di menit yang ke-9 Brans mendapatkan BOD bersamaan dengan seorang Anti-Match mendapatkan satu buah Blade of Despair. Tadi suara terbuka yang cukup luar biasa, tapi Ripo di sana mulai tertangkap. Masih ada satu buah, kalian tidak juga lihat hingga overturn memporak-porandakan jiwa dan raga dari seorang Ripo di top lane sana. Anti-Match versus everybody, lihat pengcounting down dan bahkan kali ini petnya bakal coba ditumpangin. Anti-Match versus everybody. Anti-Match masih bisa bertahan dan kerugian luar biasa. Oh my god, tukang somai kejebur gol. Oh my god, dan masih memainkan absurd damage ya. Lihat bagaimana Anti-Match membayang time dengan sangat lama. Walaupun harus tumbang di tangan Rainbow, tapi satu Lord menjadi tukarannya. Profesor KB, ada harga, ada kualitas. Cakep. Itu dia, ada Cakep harga, ada banget. kualitas. Wow. Itu gak bohong sih bagaimana buying time yang diberikan oleh seorang Anti-Match dengan harga yang sebanding, waktu dan bahkan perjuangan dari teman-teman EVOS Legends tidak membuahkan yang sia-sia. Mereka menukarkan dengan Lord. Bahkan dengan pertukaran poin kill seperti ini, Anti-Match possible untuk join team fight di arah menit ke-11. Yap. Alright. Melihat potensi ke para pemain dari tim EVOS Legends menuju ke arah top lane harusnya. Karena bakal coba dikawal. Persik benar-benar ditempel habis-habisan sama RKT. Nggak dikasih sama sekali kesempatan lepas dari pandangan RKT. Siap untuk membawa banyak sekali imun ataupun vitamin-vitamin untuk Versiknya. Apabila untuk imunnya drop langsung disuntikin boostingan, dia pun bisa langsung melakukan spike lagi dengan rekan-rekannya. Alright, di daerah top lane sana para pemain DCB Getronava harus stand by position. Karena lihat di posisi jadi Sonata dari dikeluarkan. Langsung berubah jadi Dam-Dam Kumpa. Dam-Dam Kumpa sudah harus meninggoy. Tapi ternyata ada berhasil sana dengan satu bola 5 sistem dikeluarkan. Ternyata Ripo gak bisa menahan damage dengan datang. El Profesor Lumineer kali Fed. Gak berhasil ledak ke arah Med. Dan bahkan Lumineer satu kali gesekan payu. Udah ada balik Victor. Mereka ingin menyelamatkan game kali ini. Udah mulai hilang di arah mid lane dan ini bencana Pak Mulu.
Benar sekali ini bencana dua itu tarik pun langsung tumbang begitu aja. Udah bersiap untuk langsung masuk ke dalam pesta yang dimiliki oleh Beagle Drone Alpha. Sedikit lagi SP Trisa dan tubuh Ripo. Untungnya Regen SP yang dimiliki sangat-sangat kencang. Tapi lihat di arah bottom lane, bakal fokus menuju ke arah inhibitornya. Bakal dipecah begitu saja, zaman first lari dikeluarkan, fokus ke arah sana, defense. Membuka dengan Black Fighter, Lagi? Ripo sekarang normal, fokus ke arah base-nya. Leleng kalah seorang Clover, tapi ternyata masih bisa ditangkap. Hingga Monster dapat di 3, Lupiter berhasil saja kabur di sana. Pinwall, satu hilang, Brunson, ini bencana. EVOS Legends bisa mendapatkan game kali ini. Ripo masih mencoba untuk menahan, masih mencoba untuk menahan Ripo masih ada flicker, fokus ke arah base-nya. Dan DCC, EVOS Legends mengambil game yang ketiga. 3-2 dibalaskan kali ini malah EVOS Legends yang memimpin pertandingannya. Di mana tadi di awal-awal kita melihat Beagle Alpha mengungguli dengan skor 2-1, tapi kali ini dibalaskan dengan cepatnya. 2-1 tak berarti di depan 3-2 ku. 3-2 dibalikin keadaan. Brans bisa dibilang minim bermain.